Ya, ini belum ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad ibnu Qasimul Amin amma ba'd. Baik, perkenalkan teman-teman. Eh, di sini saya selaku moderator atas nama lalu Faris Al-Hulum Ali-Sufi. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Anda mau ini dulu dong, mau absen teman-teman yang udah hadir di acara kita pada siang hari ini. Coba boleh diramaikan kolom chatnya. Mungkin disebutkan nama dan asal, misalkan ada Udin dari Batam, ada Julkif dari Makassar. Nah, bisa tuh ditulis coba. Anda pengen tahu dari mana aja nih. 45 partisipan yang sudah meramaikan acara kita ini. Ada Fuad dari Bojonegoro, ada Gibran dari Solo. Oh, iya, dari Solo. Ini mereka. Ya, lanjut ada Ina dari Temanggung, Masya Allah, Jawa Tengah. Ada Samsung. Siapa dari Bogor? Masya Allah, Samsung. Ada Alisa dari Bintaro, ada Ibrahim dari Sulbar, Majene. Oh, ini kayaknya nama baru buatan ini, Majene. Ada Syahla dari Bekasi, ada Anton dari Mesir. Wah, gila ini dari Mesir, Mesir banget ini. Berarti masih pagi ya di Mesir ya. Ada Dinda Puji dari Pekalongan, ada Hilmi Ibad, UIN Jakarta tapi dari UK. Ada Aslam dari Ciputat, ada Rizky dari Ponorogo, ada Khaira dari Purwokerto. Masya Allah ini kita jauh-jauh banget ya. Kayaknya yang sekitaran sini cuma bisa dihitung jari ini orang-orangnya. Nah, berhubung siang hari ini, eh, kan tadi tadi pagi kita udah dijelasin panjang lebar ya sama Kak Miftah tentang gimana tuh eh, editing video yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah dunia perdesain-desainan duniawi itu yang akan disampaikan oleh seorang yang benar-benar istilahnya nggak perlu diragukan lah ininya apa namanya kompetensinya itu dalam menyampaikan materi. Mungkin karena ada ini apa namanya ada ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kenal maka tak sayang, maka ada baiknya dulu nih kita mengenal pemateri kita pada siang hari ini. Eh, Izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Mungkin boleh, operator. Nah, buat yang belum tahu, pemateri kita pada siang hari ini adalah Muhammad Mutakin Hidayatullah atau yang biasa dipanggil, biasa dikenal, biasa disebut sebagai Bang Takin gitu. Beliau adalah seorang graphic designer, seorang brand strategis, seorang duta Canva, dan seorang edukator Canva Indonesia yang istilahnya yang benar-benar sudah terbukti gitu kualitasnya. Pengalaman-pengalaman beliau itu ada seperti beliau adalah founder dari Digital Creative Agency yaitu @digitalapak.id. Pernah juga mengikuti eksekutif program community upgrade skill anak muda di .academykita.id. Nah, prestasi-prestasi yang beliau pernah torehkan antara lain yang pertama, beliau pernah menjadi speaker di webinar Makin Cakap Digital with Kominfo, yang dimana kita tahu Kominfo itu adalah suatu kementerian yang berada di bawah naungan presiden gitu. Jadi presiden bawahnya tuh ada kementerian namanya Kominfo gitu, di bawah wakil presiden juga. Nah, itu nah jadi ini pemateri udah emang terbukti gitu ininya apa kapabilitasnya dalam menyampaikan materi ini. Kemudian prestasi lain beliau, beliau pernah menjadi speaker di lebih dari 50 event nasional. Pernah juga menjadi juri lomba di lebih dari 10 lomba poster nasional. Dan sekarang followers IG beliau sudah mencapai lebih dari 80.000 di Instagram. Nah, buat teman-teman yang kepo atau yang ingin mengenal Bang Takin ini lebih dalam, mungkin bisa dikunjungi tuh Instagramnya di
@creative signer. Nah, mungkin bisa diramaikan ya teman-teman ya. Nah, selagi menunggu, kita mungkin akan sedikit mengulas, enggak mengulas itu. Baik, karena selagi menunggu, mungkin kita di sini ada teman-teman yang udah mengikuti sesi satu tadi pagi. Coba yang sudah ikut sesi satu tadi pagi bisa klik angka 7 dong. Ketik angka 7. Ya, angka 7 buat hierarki. Nah, itu 7 7. Oh, ini dari tadi nih Ibrahim Rais. Masya Allah 7. Siapa lagi? Oh, ramai ya. Satu. Oh. Nah, berhubungan siang ini kita akan membahas desain ya, dunia perdesain-desainan. Mungkin spesifiknya kita bakalan membahas desain atau branding itu menggunakan aplikasi Canva. Kenapa Canva? Karena istilahnya Canva itu adalah aplikasi yang paling mudah digunakan ya untuk seorang desainer pemula ya. Jadi bahkan orang yang tidak berkecimpung di dunia desain grafis juga pasti akan mengenal Canva gitu. Kenapa? Karena emang Canva ini eh, nggak nggak cuma eh, bi- apa istilahnya, dia tuh beginner banget gitu loh buat buat orang-orang yang masih awam tentang dunia perdesainan. Nah, kan tadi pagi sudah dipaparkan sedikit materi tentang istilahnya, kan tadi pagi Bang Miftah itu bilang ya kalau beliau itu adalah dulunya seorang desainer grafis yang berpindah ke video editor. Nah, di mana pondasi awal dari beliau pindah itu adalah itu dari eh, desain grafis itu tadi. Nah, untuk istilahnya kan untuk mem- memper apa apa sih namanya? Jadi kan dasarnya itu dari desain grafis. Mungkin kita bisa meng- mengikuti jejak beliau gitu dengan cara, yaitu yang pertama mungkin kita bisa meningkatkan skill desain grafis kita dulu, lalu nanti pada tahap selanjutnya bisa kita terapkan ilmu-ilmu yang dalam desain grafis itu sudah kita pelajari, bisa diterapkan ke eh, video editor tadi. Karena apa? Karena salah satu tadi yang Anda tangkap dari pemaparan materi yang Bang Miftah itu sampaikan adalah bagaimana caranya video itu eye catching gitu atau menarik minat dari mata gitu istilahnya. Nah, gimana caranya membuat sesuatu yang eye catching itu akan dibahas di eh, webinar kita pada siang hari ini. Nah, siang hari ini webinar kita itu punya tema teman-teman. Temanya adalah bikin visual berkelas biar saingan langsung lepas. Nah, jadi ini benar-benar kan emang yang bakal kita ulik di eh, ini ke apa webinar siang pada siang hari ini itu adalah bagaimana sih caranya membuat sebuah desain atau sebuah eh, poster grafis yang benar-benar bisa menarik perhatian gitu, yang benar-benar bisa membuat seseorang tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam poster tersebut. Nah, gitu jadi teman-teman. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Eh, nah, ini mungkin dari saya gitu aja. Izinkan untuk selanjutnya saya akan menyapa pemateri kita pada siang hari ini yang alhamdulillah sudah menemani kita di webinar ini. Assalamualaikum Bang Takin. Bagaimana kabarnya? Halo Kak, siang. Suara Gimana saya nih Kak? masuk nggak? Masuk masuk Bang. Oh, masuk, masuk. Siap, Alhamdulillah. siap. Ya. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar tadi habis ini ya Bang, habis bimbingan skripsi ya. Gimana Bang Oh skripsinya? iya, Lancar kah? iya, FBI buat teman-teman yang belum kenal, aku masih kuliah juga ya, teman-teman. Sama kayak teman-teman di sini, semester akhir nih ya. Ya, lagi bimbingan Nah, skripsi juga, doain lah, lancar lah ya. semoga semoga diperlancar, semoga dipermudah Bang ininya skripsinya. Amin, amin.
Nah, jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Bang Takin ini juga masih mahasiswa sama seperti kita. Beliau adalah mahasiswa di eh, Universitas Kahuripan di Kediri ya, Bang. Bener banget Nah, di Kediri. ah, ah. Ya. Nah, beliau tuh udah masih mahasiswa, tapi istilahnya pengalaman beliau itu sudah sangat-sangat banyak gitu dalam dunia desain grafis ini. Jadi nggak salah nih kiranya kita mengundang beliau. Nah, gitu. Mungkin eh, biar nggak memperlama waktunya, buat penyampaian materi, saya bakalan serahkan ke Bang Takin mungkin waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, baik. Sebelumnya makasih banyak ya teman-teman. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu-lucu semua ya yang konten ya. Pakai mode-mode. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga masih semangat ya. Soalnya kayaknya acaranya dari pagi ya teman-teman ya. Semoga masih semangat ya. Siang hari ini bakal ada materi yang menarik lagi ya. Yang udah disampaikan oleh panitia juga kemarin terkait desain grafis. Oke. Nah, sebelumnya aku izin share screen ya teman-teman. Aku izin share screen untuk materi kita pada siang hari ini. Oke. Udah masuk teman-teman share screen-nya? Sudah masuk, Bang? Sudah? Udah masuk ya? Aman ya? Udah, udah. Oke. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya makasih banyak ya teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir di siang hari ini mengikuti pelatihan kreatif brainstorming kelas. Tema yang sangat menarik banget nih yang diusung dari teman-teman panitia LDK Syahid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kebetulan materi yang bakal aku sampaikan ya teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam, 2 jam ke depan lah ya, tentang berkaitan visual. Nah, ini judulnya kan bikin visual lebih berkelas biar saingan langsung lepas. Nah, emang apa aja yang bakal dibahas nanti? Kita bakal bahas bareng mulai dari why-nya. Kenapa sih ya teman-teman di sini pentingnya mengerti di era visual sekarang gimana caranya bikin sebuah desain yang menarik kayak gitu kan ya. Terus nanti di situ bakal mempelajari, di sini nanti kita bakal mempelajari terkait hal-hal apa aja sih gitu kan ya. Yang harus kita perhatiin ketika kita mau bikin sebuah visual ataupun sebuah desain grafis ini supaya hasilnya menarik dan pesannya tersampaikan. Terus kita bakal ngebahas cara mengimplementasikannya juga. Dan yang terakhir kita ngebahas Canva-nya, ya teman-teman. Kita ngebahas Canva-nya sebagai software-nya. Oke, tes aku pengen cek dulu dong teman-teman di sini dari mana aja. Boleh tuh di kolom chat. Salam kenal sebelumnya ya. Aku dari Kediri, ada yang dari Kediri Jatim. Ya, teman-teman di sini yang online. Ada yang dari Kediri kah? Atau rata-rata orang ke Jakarta. Dan Ponorogo, Bang Ngawi, Bang Asik ya. Ini ada orang-orang Jatim juga ternyata ya. Pernah dari Kediri. Lah, Kediriku ya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, tepatnya aku tinggalnya di Kampung Inggris Pare. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar ke sono, ya kan ya, atau pernah dengar tentang Kampung Inggris Pare, nah aku domisilinya di situ, di Kampung Inggris Pare, di Kediri. Nah, salam kenal sebelumnya, dan kesibukan aku juga sama ya, sama kayak teman-teman mahasiswa juga, dan semester akhir, semester 8 ya. Di sini ada yang semester 8, boleh tulis di kolom chat ya. Dan aku jurusan IT ya teman-teman, informatika. Nah, kebetulan juga ya teman-teman, kebetulan juga aku juga aktif ya di sosial media terutama menjadi salah satu dari 100 duta Canva yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan aku termasuk emang yang paling muda yang kepilih gitu kan ya. Dan ya, dan sibuk juga di community Jatim Canva Community sebagai brand collaboration juga ya. Jadi mungkin itu ya kalau ditanya Mas Akin kesibukannya apa, kayaknya mahasiswa semester akhir yang lagi ngerjain skripsian ya kan ya, yang aktif sharing soal Canva di sosmed ya kan ya.
dan kebetulan juga jadi duta Canva. Nah, tugasnya ngapain Mas jadi duta Canva itu? Duta Canva tugasnya kayak gini, sharing materi-materi terkait gimana penggunaan aplikasi Canva yang baik, ya kan, untuk menunjang produktivitas. Nah, nanti kita bakal bahas bareng teman-teman karena ada update terbaru Canva yang gong banget di tahun 2026 ini. Mereka nggak cuma jadi software design, tapi AI produktivitas yang dimana semua kebutuhan kita udah bisa di cover oleh Canva. Bahkan beberapa AI yang bagus ya di dunia ini kayak Claude itu udah terintegrasi langsung dengan Canva, ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga aku punya kreatif agensi ya teman-teman. Aku punya kreatif agensi juga namanya Digital Lapak ya. Biasanya di situ apa namanya? Biasanya sering juga ngehandle ya project-project terkait ya apa namanya? Kelola sosial media ya, branding dan digital marketing gitu. Nah, ini beberapa portofolionya. Udah hampir dari 100 klien di seluruh Indonesia deh. Nah, di sosmed ya teman-teman bisa follow juga. Salam kenal sebelumnya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Di sosmed bisa dikepoin di IG @creativesigner buat lebih tahu Mas Takin lebih dekat lagi. Nah, oke, mungkin itu aja sekilas perkenalannya ya, biar nggak terlalu lama gitu kan ya. Nah, apa aja yang bakal kita bahas bareng-bareng nih di sini? Tentang judulnya tadi kan udah bagus nih kan ya. Bikin visual yang bagus supaya saingan nggak lepas ya kan ya. Eh, Oke, kita bakal bahas apa aja, Mas? Nah, pertama kita bakal ngebahas tentang pentingnya visualisasi di era digital seperti sekarang. Ya, mulai dari why-nya teman-teman di sini kita harus ngerti. Terus yang kedua, mengenal desain grafis itu sendiri dan pondasinya di dalam membuat desain itu seperti apa sih supaya hasilnya maksimal dan pesannya tersampaikan. Karena ini ya teman-teman, fundamental daripada desain grafis adalah jembatan komunikasi. Ketika kita membuat sebuah visual yang bagus, desain itu adalah pentingnya kita memperhatikan komunikasinya itu sampai enggak. Karena desain grafis itu jembatannya. Ibarat kita mau nyebrang ya kan komunikasi kita itu diseberanginnya pakai si desain grafis ini. Soalnya di era digital ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui ada dua jenis ya. Ada audio visual itu video bentukannya dan terus ada lagi visual yang langsung bentukannya desain grafis ya kan. Cara kita nyampein informasi ya di era perkembangan digital seperti sekarang. Terus yang ketiga tentang langkah dan cara visualisasi pesan, pengimplementasiannya nanti. Dan yang terakhir ngebahas tentang Canva dan tipsnya. Gimana sih ngulik-ngulik seputar Canva lebih dalam lagi lah. Intinya seperti itu. Oke, siap ya teman-teman. Kita masuk ke poin pembahasan pertama nih. Tentang pentingnya kita sama-sama ngerti visualisasi di era digital seperti sekarang. Oke, sebelumnya aku pengen tanya ke teman-teman di sini ya. Dari kedua gambar contoh di sini, manakah gambar yang menurut teman-teman di sini lebih menarik? Gambar yang A atau gambar yang B? Boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat biar kolom chatnya tuh kepake gitu kan ya. B, B yang kanan Kak. B. Oke. Nggak ada yang jawab A? B dong. Oke. Sekarang pertanyaannya kenapa teman-teman lebih tertarik ya? Menurut teman-teman di sini lebih menarik gambar yang B. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira teman-teman? Yang ngejawab B? Boleh tulis kolom chat. A cuma polosan. Yang B infonya lebih nyampe. Oke. Karena banyak warna. Karena ada promonya. Desainnya menarik. Oke. Benar banget ya teman-teman, sepakat gambar yang B lebih menarik daripada gambar yang A. Nah, di sini aku pengen ngejelasin bahwasannya ternyata dengan kita memperhatikan komunikasi dengan cara mengimplementasikan di dalam sebuah desain ya, itu komunikasi kita lebih tersampaikan. Seperti gambar yang B di situ kenapa lebih menarik karena adanya informasi yang sampai ke kita. Jadi poinnya di situ ya. Kalau gambar yang A kan cuma polosan doang, nggak ada sentuhan-sentuhan apapun ya, cuma gambar doang gitu kan ya. Gambar yang dipotret ya, itu kan kita nggak tahu itu si brand Honda ini misalkan mau promo motor atau mau bagi-bagi motor atau mau apa nih gitu kan ya, kita nggak tahu. Nah, kalau gambar yang B kita kan langsung ngerti dan oh ternyata lagi ada promo nih. Nah kayak gitu. Jadi di sini poinnya adalah itu tadi ya teman-teman, bahwasanya desain itu jembatan komunikasi ya. Nah analogi sederhananya kayak gini ya teman-teman, untuk
menjembatani pesan yang pengen kita sampaikan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, menariknya ya teman-teman di Indonesia datanya per hari ini ya pengguna internetnya terus bertambah ya. Hampir 70% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia bahkan lebih udah aktif ya di internet, terutama dihabiskan untuk bermedia sosial. Nah, menariknya teman-teman ya, di era media sosial sekarang itu berbeda dengan di era media yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita sebutnya media doang. Ada yang namanya radio, ya kan ya, televisi. Apa bedanya sih media sama media sosial? Kalau teman-teman ingat, televisi itu nyampein sebuah informasi, nyampein. Apakah kita bisa berkomentar? Jawabannya enggak, enggak ya teman-teman. Kita nggak bisa berkomentar di televisi. Enggak ada tombolnya buat berkomentar, ya kan? Nah, kalau media sosial, ya, adanya sebuah informasi, kita juga bisa mereaksi secara langsung ya, memberikan feedback. Apakah kita yang pro, apakah yang kita kontra, atau kita punya pendapat sendiri, kayak gitu. Kita langsung bisa komen di situ. Nah, makanya di era perkembangan digital sekarang yang benar-benar cepat banget ya terkait informasi ini, ada 2 poin penting yang teman-teman bisa perhatiin. Ada yang namanya tadi ya audiovisual, bentukannya video di dalam menyampaikan pesan, informasi di era digital sekarang, ataupun bentukannya sebuah visual design ini. Nah, dari acara hari ini ya, harapannya teman-teman ya, dapat bekal nih ya, buat teman-teman, oh ternyata sepenting ini loh aku ngerti tentang visual di era digital seperti sekarang. Nah, tadi kan udah dibahas tentang mungkin video ya, yang sekarang tentang desainnya. Oke. Jadi ini paket komplit banget nih, mantap panitia Iwan. Oke. Dan faktanya juga kita sebagai manusia ya, kita ini sebagai manusia adalah makhluk visual ya, yang dimana kita cepat nangkep informasinya lewat sebuah gambar ataupun mata kita secara langsung. Itu lebih cepat kita nangkep informasinya. Nah, makanya dengan data dan fakta ini ya, begitu pentingnya ya teman-teman memahami tentang visualisasi di era digital seperti sekarang. Ada 4 manfaat secara garis besarnya yang udah aku rangkumin. Yang pertama, teman-teman dengan mengerti desain di era digital ya, itu sebagai penghubung komunikasi yang pertama pastinya. Penghubung solusi komunikasi di dalam menyampaikan pesan di era digital seperti sekarang. Dan yang kedua adalah gerbang utamanya nih, yang menarik minat orang lain. Maksudnya gimana Mas? Kayak contohnya kita misal di sosial media YouTube gitu kan ya. Nah, kita kan nge-search ataupun cari informasi sesuai apa yang kita pengenin. Terus keluarlah konten-konten yang relevan. Nah, kita bakal melihat videonya ataupun ngeklik video yang kita pengen kalau kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita pengenin. Mungkin bisa dari judul yang dipakai di dalamnya ataupun dari headline, cover, thumbnailnya itu ya kan ya, tampilan awalnya. Ini kok kayaknya aku banget nih, masalahku banget, menarik nih kayaknya aku nonton. Akhirnya kita baru mau untuk visit. Nah, gerbang utama ternyata yang mempengaruhi juga salah satunya lewat sebuah desain ini kayak gitu. Dan yang ketiga, nah ini menariknya kalau teman-teman ya punya brand ya, punya identitas itu bisa menjadikan brand awareness-nya dan pembeda dari kompetitor lain. Sederhananya gini teman-teman, aku pengen tanya ke teman-teman kalau teman-teman di sini ingat Gojek yang warnanya, boleh tulis di kolom chat ya, Gojek yang warnanya hijau, ya kan ya, Gojek yang warnanya hijau. Terus kalau kita ingat Shopee, oh yang warnanya orange, ya kan ya. Kita ingat WhatsApp, oh yang warnanya hijau. Tokopedia, oh yang warnanya hijau, ya kan. Apalagi bank, misalkan, oh BRI yang warnanya biru kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa elemen visual di dalam desain grafis, ya, yaitu tentang war berkaitan tentang warna. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, menjadi skill yang sangat dibutuhkan dan relevan. Sangat kepake banget lah intinya. Dengan teman-teman menguasai desain ini ya, teman-teman tuh bisa menambah ya, menambah daya jual ataupun daya skill teman-teman ya ketika apply kerja dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman 4 manfaat ngerti desain di era digital seperti sekarang. Oke. Nah,
sebelum lanjut ke materi yang kedua, aku pengen tanya ya teman-teman, karena di yang kedua berkaitan tentang prinsip desainnya, gimana cara membuat desain yang bagusnya itu seperti apa dan sebagainya. Aku pengen tanya menurut teman-teman di sini, mungkin ada yang masih awam juga tentang desain. Menurut teman-teman desain grafis masuknya ke soft skill atau hard skill sih menurut teman-teman di sini? Boleh tulis di kolom chat ya, biar kolom chatnya kepake. Boleh tulis di kolom chat. Soft skill atau hard skill? Kolom chat. Oh, atas. Wait. Soft skill. Rame ini. Soft skill. Nggak ada yang jawab hard skill. Oke. Menurut teman-teman, kenapa kok soft skill? Ada yang mau jawab? Makasih banyak ini teman-teman, antusiasnya top banget nih. Rame. Ada yang mau ngejawab kira-kira? Boleh tulis kolom chat. Kenapa soft skill nih? Menurut teman-teman di sini aja. Kenapa nih? Kenapa kira-kira? Oke. Karena mudah dipelajari, skill yang jarang orang bisa atau kuasai. Oke. Bisa. Nah, teman-teman nanti juga bisa cari deh di Google juga. Jadi desain grafis masuknya ke hard skill. Oke, masuknya ke hard skill. Kenapa? Karena semua orang bisa mempelajarinya, dan hard skill itu semua orang bisa mempelajari, dan ketika mempelajarinya membutuhkan estimasi waktu, ya kan? Estimasi waktu yang berbeda-beda setiap orang di dalam mempelajari ilmu tadi. Oke. Selain desain, bisa nggak semua apapun ilmu, karena sih itu soft skill. Oke, komunikasi soft skill. Ngomong kayaknya semua bisa ngomong kan. Nah, jadi hard skill kalau udah misalkan jadi MC ataupun jadi public speaker gitu kan ya. Gimana cara kita ngomong di depan banyak orang supaya ngomongnya lebih teratur, ya kan ya. Lebih mudah dipahami. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, teman-teman. So, ini aku pengen sampaikan ke teman-teman ya, jangan mulai ya, ataupun tentang desain ini, intinya buat semuanya bisa, tinggal teman-teman di dalam mempelajari nantinya. Oke. Nah, kita masuk ke poin pembahasan kedua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin pembahasan kedua tentang desain grafis dan pondasinya. Apa sih desain grafis itu sendiri? Terus gimana cara nerapin supaya hasil desain kita maksimal dan baik itu seperti apa sih? Nah, kita bakal bahas di sini. Nah, sebelumnya singkat aja tentang desain grafis, aku simpulin, intinya desain grafis merupakan seni cara kita komunikasi menggunakan teknik visual ini ya. Perpaduannya ada teks ya kan ya, terus gambar, ilustrasi ya kan ya. Yang tujuannya satu, menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain. Jadi kalau kita mau ngedesain, yang harus diperhatikan adalah apa teman-teman? Pesannya. Perhatikan dulu poin pertama, kalau kita mau ngedesain, pesannya apa nih yang pengen disampaikan dalam desainnya. Jangan dibingungkan dulu masalah aduh warnanya gimana ya, aduh tata letaknya gimana, tahu dulu pesannya. Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi, desain merupakan jembatan komunikasi ya, yang awalnya mungkin kita hanya sebuah ide ya, hanya tulisan doang, terus kita implementasikan lewat sebuah desain grafis untuk memberikan pemahaman informasi secara visual ya. Nah, itu desain grafis berarti di sini poinnya yang perlu teman-teman ingat adalah jembatan komunikasi. Oke. Nah, apa aja sih Kak caranya supaya hasil desain kita bagus, maksimal, dan baik? Ada 4 pondasi di dalam membuat sebuah desain supaya hasilnya maksimal dan baik, pesannya tersampaikan. Pertama, pahami tentang balance ataupun keseimbangan di dalam desain. Apa tuh Kak? Nanti kita bakal bahas satu persatu ya. Terus yang kedua ada emphasis ataupun penekanan. Yang ketiga ada repetition ataupun pengulangan. Dan yang terakhir ada yang namanya white space ataupun ruang kosong. Nah, teman-teman bisa simak banget materi yang ini karena lumayan seru ya. Yang pertama keseimbangan ya. Fungsi dari keseimbangan kalau kita terapin dalam desain itu apa sih Kak? Nah, untuk memudahkan keterbacaan ya di dalam desain kita nantinya. Karena di situ berkaitan tentang tata letak di dalam desain kita.
Oke. Nah, simpelnya aku bedain balance keseimbangan di dalam desain. Kalau kita terapin ada dua jenis, mau pakai yang simetris ya atau asimetris nih, gitu. Kalau simetris, contohnya ada di poster film Jumbo ini ya, yang nerapin keseimbangan simetris dalam desainnya. Kalau kita lihat polanya adalah pola rata tengah dari atas ke bawah. Itu berarti simetris, simpelnya gitu ya. Pola kalau di dalam sebuah desain, kita ngelihat desain kok rata tengah nih. Atas logonya, bawahnya penjelasannya, judulnya, bawah lagi gambarnya, bawah lagi sosial medianya, rata tengah, itu pasti simetris. Terus yang kedua, keseimbangan yang kedua ada asimetris. Simpelnya yang berbeda dengan simetris ya. Kalau asimetris biasanya lebih ngebentuk pola keterbacaan aja gitu ada. Misalkan sebelah pojok sini nih ya, ini gambarnya teksnya ya kan. Terus pojok sini gambarnya ya. Contohnya poster film sore ya kan. Nah, itu masuknya ke asimetris. Jadi simpelnya ya, berkaitan tata letak ya teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami dan ingat ada dua jenis, mau pakai simetris atau yang asimetris. Nah, kalau asimetris perlu teman-teman perhatikan dan apa namanya? Keteraturan di dalam pembacaannya itu harus teman-teman perhatiin. Karena itu yang paling agak tricky kalau asimetris. Kalau yang simple simetris itu paling mudah dari atas ke bawah rata tengah. Nah, makanya kalau teman-teman di sini kepentok nih misalnya ya di dalam ngedesain ya, kepentok waduh layoutnya tata letaknya gimana? Paling pakai simple yang simetris. Pola rata tengah dari atas ke bawah itu aku jamin paling mudah gitu kan ya. Misal atasnya logo, bawahnya judul, bawahnya lagi gambar, bawah lagi tulisannya sosial medianya kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman, keseimbangan yang perlu teman-teman ingat supaya keterbacaan di dalam desainnya lebih mudah berkaitan tentang tata letak di dalamnya. Ada dua, simetris sama asimetris. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada apa nih? Emphasis ataupun penekanan. Nah, apalagi ini Mas fungsinya dalam desain? Oke, penekanan di dalam desain fungsinya untuk menonjolkan informasi mana yang pengen kita sampaikan lebih dulu di dalam desain kita. Oke. Nah, di sini ada dua jenis, mau besar kecilnya atau perbedaan warna yang kita mainin kontras. Oke. Nah, kalau proporsi besar kecilnya, kan kita sering tuh ngelihat sebuah desain gambarnya yang digedein, teksnya yang digedein. Nah, itu penerapan penekanan di dalam desain yang proporsi ini, besar kecilnya yang kita mainin. Misalkan kita mau nonjolin di dalam sepersekian detik orang ngelihat iklan kita di jalan, ya kan ya. Wah, aku mau nonjolin si produk aku nih ya kan si produk aku gitu kan baru nanti judulnya ataupun diskonnya ataupun sebaliknya diskonnya yang digedein gambarnya yang agak dikecilin. Nah, supaya apa, supaya ketika orang melihat desainnya itu langsung ngeh dan tahu tentang informasi mana yang harus dilihat duluan gitu kan ya. Kan seringnya kalau kita ngelihat desain kan antara kita ngelihat gambarnya atau enggak tulisannya yang digedein ya kan ya, antara dua itu sih biasanya. Nah, terus yang kedua ada kontrasnya, perbedaan warna. Kan kita kadang ngelihat desain, di dalam satu desain ada warna dominan, misal warna ungu. Nah, di dalam satu desain tadi ada yang di highlight warnanya ya kan ya. Misalkan kuning cerah yang dimana di situ lagi ada promo atau diskon dan sebagainya. Yang sengaja dibedain warnanya. Nah, itu penerapan itu ya, emphasis di dalam desain bisa pakai proporsi, besar kecil, ataupun kontras perbedaan warna. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tadi ya, untuk memberikan penekanan informasi mana yang mau disampaikan lebih dulu nih di dalam desain kita. Supaya orang pas lihat desain kita langsung ngeh, oh ini gitu kan. Oh ini. Nah, terus yang ketiga, berbicara tentang desain, pasti kita sering melihat juga ya, bahkan di promo Shopee ya kan ya, ataupun di sekitar jalan raya kita kalau ada promo makanan gitu kan kita kayak ataupun minuman kayak wah kayaknya seger banget nih, wah kayaknya ini sambelnya pedes banget nih kayak gitu kan ya. Nah, apa sih yang bikin vibes ataupun rasanya itu benar-benar sampai ke kita? Ternyata ada yang namanya repetition ini ataupun pengulangan ya kan ya. Fungsinya memberikan rasa di dalam desain kita lebih berasa ya kan. Intinya biar desain kita lebih hidup dan memiliki rasa ya kan. Ya, biar nyampe rasa desain kita. Yang pertama bisa terapin Rhythm. Nah, kalau teman-teman lihat ya di contohnya ada poster tentang desain bunga lavender. Pelembab varian lavender. Nah, di sini ada satu elemen yang teman-teman perhatiin, ada bunga lavender yang relevan dengan pesannya. Ya.
yang relevan dengan pesannya satu elemen dan diimplementasikan secara berulang di dalam desain, dan itu membuat rasa desainnya lebih sampai ke kita dan benar-benar hidup kayak wah ini benar-benar krim pelembab varian lavender nih kayak gitu. Nah, terus yang kedua, nah ini berkaitan tentang imajinasi. Kalau teman-teman tanya desain itu harus punya kreativitas tinggi, imajinasi tinggi, ya ini tempatnya. Di Unity ini kita bermain tentang imajinasi kita sebetulnya. Ya kan? Gimana menyatukan beberapa elemen membentuk sebuah rasa yang kuat di dalam desain. Nah, ada 3 elemen ya kalau di contoh ini ya, kayak misalkan daun bambu, ya kan ya. Terus ada eh, cipratan airnya, terus ada lagi apa nih variannya dari arang ya, karkoal. Nah, terus ada lagi gambar produknya. Nah, ini kan kalau kita ngelihat desainnya itu benar-benar nyatu banget antara cipratan airnya, antara daun bambu yang dipakai, terus variannya, terus si produk Garnier Men yang varian ini. Nah, gimana cara kita ngemas jadi satu itu namanya Unity, ya. Namanya Unity, dan inilah letak di mana kreativitas ataupun imajinasi di dalam membuat sebuah desain itu kita diuji, ya kan ya. Diujinya di sini. Nah, kalau teman aku nggak mau ribet, pakai yang pertama item tahu pesan, oh elemen yang cocok apa, ya udah nggak usah terlalu neko-neko kombinasinya, yang penting sampai pesannya, ya kan. Kecuali teman-teman mau berkreasi ya, berimajinasi gimana lebih lagi hasil desainnya pakai yang Unity, karena ini lebih kerasa lagi vibes-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, kebayang ya teman-teman fungsi daripada yang ketiga tadi, repetition, untuk memberikan feel ataupun rasa di dalam desain kita lebih kuat. Nah, terus yang keempat ya, yang terakhir ada yang namanya white space. Ternyata ngedesain itu nggak harus yang semuanya kita masukin. Ada yang namanya penting juga adanya ruang kosong di dalam desain kita. Memberikan kesan kerapihan kalau white space itu ya. Kita implementasikan di dalam desain supaya desain kita nggak terlalu sesak nafas ya. Nah, dan ini cocok banget buat style-style minimalis emang. Dan biasanya brand-brand gede yang gunain kayak misalkan Apple, Starbucks ya, itu mereka banyak gunain IKEA ya, dan mereka gunain minimalis style ya. Gaya desain yang minimalis, dan emang itu salah satu dari bagian penting juga di dalam desain namanya white space ataupun ruang kosong, karena kesan kerapihan dapat terbentuk melalui white space ini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin. Nah, kalau teman-teman melihat sebuah desain yang kayak full semuanya itu kan kerasa banget ya. Nah, kalau kurang rapi kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, udah selesai ternyata tentang pondasi di dalam membuat sebuah desain supaya hasilnya maksimal dan pesannya tersampaikan secara baik. Habis ini ada 2 hal lagi yang mau kita bahas tentang warna dan juga font. Karena itu 2 hal yang paling sering dibingungin, paling sering kita lihat juga di sekitar kita. Gimana cara yang tepat, ya kan, ya, mengkombinasikan itu seperti apa. Kita bakal bahas bareng di situ. Nah, sebelumnya aku pengen tanya, mengulang materi tadi dari kedua poster di sini, menurut teman-teman, poster Cornetto sama Oreo ini, boleh di boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Menurut teman-teman di sini, dari kedua contoh gambar di sini, poster Oreo sama poster Cornetto ini, gunain keseimbangannya yang apa nih di dalam desainnya? Pakai yang simetris tadi atau asimetris nih menurut teman-teman? Gambar yang dua ini ya, dua ini. Cornetto simetris, oke. Dari Kak Khaira, terus siapa lagi nih Kak Ina? Simetris, oke. Yang lain mana nih suaranya? Kok jangan nanti ini zoomnya hidup ketiduran nih. Oke, boleh tulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman dari kedua contoh pasal di sini terapin keseimbangan di dalam desain yang apa nih? Yang simetris atau asimetris menurut teman-teman?
Simetris, Kak. Simetris. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Nah, benar ya teman-teman. Dari kedua contoh pasal di sini nerapin keseimbangan yang simetris, ya, yang simetris karena polanya sama rata tengah dari atas ke bawah. Ya kan? Hal ini tuh kalau teman-teman sering ke bioskop pasti yakin deh, hampir keseluruhan poster film rata-rata gunain simetris. Ya, rata tengah dari atas ke bawah. Jarang yang gunain asimetris karena emang ya agak tricky juga ya kalau penempatannya kurang pas gitu kan. Makanya rata-rata gunain yang simetris karena itu paling sering kita lihat sehari-hari ya kan ya. Buka HP, scroll TikTok dari atas ke bawah ya kan, IG gitu kan ya. Nah kayak gitu. Kenapa kok simetris ini paling sering kita lihat di sekitar kita? Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita ngebahas dua hal lagi yang sangat penting perlu teman-teman ketahui ya tentang visual. Karena berkaitan nggak cuma desain, kalau warna sama font. Nanti teman-teman mau edit video kan kadang, wah fontnya apa nih gitu kan ya. Terus warnanya gimana sih? Nah, itu kepake juga. Oke, pertama ngebahas tentang warna dulu nih. Kenapa sih penting kita mengerti tentang warna ya? Mengapa warna itu penting? Nah, teman-teman bisa perhatiin slide yang ini ya. Sama-sama desain rumah yang sama. Ya, kayak. Misalnya kan teman-teman nanti someday ya, when ya, berkeluarga ya, kita usahakan rumah itu, terus bikin rumah ya. Ternyata dengan pemilihan cat ya, dengan teman-teman pemilihan cat itu dapat mempengaruhi vibes ataupun suasana rumah teman-teman nantinya. Kayak misalkan warna hitam nih, terus dikombin dengan warna emas misalkan, ataupun putih, ya itu kan nyimbolin kesannya lebih elegan, ya kan, premium, ataupun misterius, ya. Itu kalau pakai warna hitam. Nah, ternyata kalau warna lebih cerah lagi, misalkan pakai warna pink, ya kan ya, itu lebih kelihatan colorful, ya kan ya, playful banget gitu. Kalau pakai warna hijau kesannya kan dingin, adem, ya kan ya. Nah, makanya kalau ada bangunan yang full green screen, jangan jangan ini ya, jangan heran ya teman-teman, vibesnya itu benar-benar sejuk banget gitu kan. Terus terus yang terakhir biru. Nah, ini ya teman-teman, intinya seperti itu. Kenapa warna sepenting itu? Karena di dalam satu suasana yang sama ya, di dalam satu bangunan yang sama dengan karakteristik warna yang dipakai berbeda untuk karakter cat warna di dalam rumah, itu sangat mempengaruhi suasana, ya kan? Sangat mempengaruhi suasana di dalamnya. Itulah mengapa pentingnya pemilihan warna di dalam desain kita harus sesuai dan relevan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua, sebelum lanjut, nah ya aku mau tanya ke teman-teman, dari kedua contoh warna di sini, menurut teman-teman, mana warna yang lebih sesuai, gambar yang A atau gambar yang B? Boleh tulis di kolom chat. Menurut teman-teman di sini, mana warna yang lebih sesuai? Pertanyaannya lebih sesuai loh ya, bukan menarik ya. Oke? A, hijau. Oke, hijau. Nggak ada jawab yang B? Sepakat gambar yang A. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa gambar yang A? Oke. Sekarang pertanyaannya aku tanya balik, kenapa gambar yang A menurut teman-teman lebih sesuai? Warna hijau lebih sesuai. Kenapa? Boleh tulis di kolom chat juga. Menurut teman-teman. Kan udah sepakat nih, warna yang sesuai warna hijau. Nah, pertanyaannya kenapa warna hijau menurut teman-teman di sini lebih sesuai? Serasi. Oke. Terus kelihatan sejuk dan sesuainya dengan jeruk nipis. Karena sesuai branding minuman yang digarin fresh, segar, sesuai sama konsepnya. Dapat menyampaikan pesannya sesuai dengan warna jeruk. Oke, aku simpulin jawabannya tepat dan benar ya teman-teman. Warna hijau lebih sesuai karena simpelnya gini. Itu jeruk nipis ya. Jeruk nipis warnanya apa? Hijau. Ya kan ya? Nah, pesan yang pengen kita sampaikan si jeruk nipisnya kan. Oke.
Nah, berarti warna yang sesuai adalah warna hijau. Tapi kalau secara kontras kejelasan warnanya, emang yang B lebih jelas. Cuman karena kesesuaian pesan, itu lebih ke gambar yang A. Oke? Nah, dari sini aku harap teman-teman udah ngerti nih, ketika mau pilih warna yang tepat, itu harus seperti apa dan bagaimana. Teman-teman di sini pertama harus ngerti pesannya dulu apa, baru pilih warna yang tepat. Nah, kadang kita bingungnya udah nggak tahu pesannya, pilih warnanya dulu gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nggak mungkin dong jeruk nipis warnanya merah. Kita beli Marimas misalkan ya. Marimas kemasannya, jeruk nipis sih, warnanya merah nih gitu kan. Eh, ini bener nggak? Bener nih. Ini bener nggak varian jeruk nipis nih kok warnanya merah packingnya gitu kan. Kita bakal bertanya-tanya gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Simpelnya kenapa teman-teman harus mengerti warna, tapi harus pastiin juga pesannya harus ngerti dulu sebelum pilih warnanya. Oke, lanjut. Nah, terus di sini aku pengen ngejelasin ada ternyata warna itu ada maknanya masing-masing ya. Ternyata warna itu ada maknanya masing-masing. Yang pertama ada misalkan warna merah ya. Nah, ini ada 3 warna yang aku benar-benar eh, ambil contoh ya, yang familiar di sekitar kita. Ada warna merah, biru, dan juga hijau. Hijau artinya penghubung, harmoni, kenyamanan, dan kebersamaan. Oke? Nah, kenapa Gojek, Tokopedia, WhatsApp pakai warna hijau? Karena mereka adalah platform penghubung antara driver dan penumpang, antara penjual dan pembeli, antara kita dengan saudara kita, ya kan, WhatsApp teman-teman kita, ya kan ya. Terus antara kita dengan dosen kita, ya kan, WhatsApp kayak gitu kan. Kenapa warnanya hijau gitu kan ya? Itu tadi sebagai penghubung komunikasi, ya. Makanya mereka ambil buat warna branding mereka warnanya hijau kayak gitu. Terus biru pun seperti itu, artinya keindahan, kecerdasan, kepercayaan, loyalitas. Makanya beberapa bank gunain warna biru, ya kan ya, kayak misalkan BRI, BCA, apalagi Mandiri. Mereka kenapa gunain kok warnanya biru, Mas? Gitu kan. Karena mereka bergerak di bidang penyedia jasa, jasa apa? Penitipan uang. Biar kita percaya dan loyal terhadap mereka, gunainnya warna biru kayak gitu. Nah, itu beberapa makna dari setiap warna itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa ulik lebih detail, ternyata sangat banyak ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini aku bahas yang sangat familiar di sekitar kita, ada merah, biru, dan juga hijau. Di poin ini aku intinya pengen ngejelasin ke teman-teman bahwasanya, oh ternyata warna itu punya filosofis dan maknanya masing-masing, pendekatannya masing-masing kayak gitu. Nah, lantas bagaimana Kak caranya buat kita kombinasiin warna di dalam desain supaya hasilnya maksimal dan baik? Nah, ada 3 cara. Ada pertama metode color wheel, metode 60-30-10 atau 3 kombinasi warna dalam satu desain, dan yang terakhir monokromatik. Wah, apa itu Mas? Gitu kan. Oke, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama ada metode color wheel ataupun roda warna. Nah, konsep perpaduan warna pakai metode color wheel ini menyatukan warna-warna dengan warna lain di dalam satu roda warna. Nah, kalau di Canva ada yang namanya Canva Color Wheel. Nah, teman-teman kalau mau ngedesain itu biasanya kan sering tuh narik-narik warna. Nah, biasanya kenapa seringnya kita lihat warnanya bulat gitu? Itu namanya color wheel ataupun roda warna. Nah, kalau di Canva ketik aja Canva Color Wheel, nanti teman-teman bisa langsung di situ kombinasikan pakai warna apa nih? Oh, 2 warna. Oh, 3 warna. Oh, 4 warna. Nah, kayak contohnya 3 warna Indomaret. Nah, mereka gunain kombinasi metode color wheel ini buat ciptain warna buat brand mereka, merah, biru, dan juga kuning. Ya kan ya? Pakai metode color wheel ngebentuk segitiga sama sisi. Triadik namanya ya, kombinasi 3 warna. Ketemulah warna biru, merah, dan juga kuning. Merah, biru, dan juga kuning. Walaupun kita nggak tahu nih mereknya Indomaret gitu, misalkan supermarketnya. Kita dari jauh aja ya, beda beda tempat nih, misalkan sama-sama di Indonesia, kita pasti udah tahu dan merah, biru, kuning. Walaupun nggak ada pelangnya Indomaret, kita langsung, Indomaret tuh, mampirlah gitu kan. Karena udah kebiasaan kita. Dan ternyata warna sengaruh itu buat memperkuat visual kita.
Karena pendekatan paling mudah ya teman-teman. Kalau kita nyebut sebuah brand, itu ternyata warnanya ya loh teman-teman. Kita sadar nggak sadar kayak kita nyebut Shopee kan, oh yang warnanya oranye ya kan ya, toko orange gitu kan ya. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Makanya warna emang harus kita perhatiin itu gitu kan. Sengaruh itu. Terus yang kedua, pakai metode 60-30-10. 3 kombinasi warna di dalam satu desain ya. 3 kombinasi warna di dalam satu desain. Terapin dominan 60%, 30% sekunder, dan 10%-nya warna tambahan. Nah, kenapa Mas kok cuman 3 warna di dalam satu desain? Karena emang kalau terlalu banyak warna, itu kan cenderungnya ke arah colorful dan kadang satu sama lain kurang bisa kontras ataupun bertabrakan nantinya. Makanya kenapa tetap aturan ini yang dipakai kayak 3 kombinasi warna dalam satu desain paling mentok di 4 warna kayak gitu kan ya. Jarang kita ngelihat desain terlalu banyak warna gitu. Kecuali kalau emang temanya buat anak kecil, colorful gitu kan ya. Warnanya wah semuanya dimasukin tuh. Warna cerah-cerah ya kan. Dan ini pun juga tergantung style desainnya juga ya kan ya. Kalau secara teorinya ada yang namanya metode 60-30-10 ini. Ada 3 kombinasi warna di dalam satu desain. Nah, contohnya seperti di poster Garnier Men ini yang nerapin metode 60-30-10. 60%-nya dominan, 30%-nya sekunder, dan 10%-nya pemanis aksennya. Nah, ini bisa kita kombinasikan aja di dalam desain kita dan kita bisa analisa sendiri kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, ada yang namanya metode monokromatik. Dan inilah kombinasi warna yang menurut aku paling mudah buat teman-teman terapin di dalam satu desain kalau teman-teman kepentok banget bingung warna. Maksudnya gimana Mas? Simpelnya monokromatik ini perpaduan kombinasi warna dari satu warna itu sendiri. Contoh misalkan warna biru nih. Kalau kita tarik garis yang lebih cerah ketemu warna biru muda, ya kan ya, sampai ke putih. Kalau kita tarik ke garis lebih gelap ada biru tua sampai ke arah hitam nantinya. Nah, dari beberapa warna biru itu tinggal kita kombinasikan di dalam desain ya, itu pasti hasilnya bagus. Asli. Karena emang sesama keluarganya mereka sendiri gitu. Ya misalkan warna ungu ini ya, warna ungu ini dengan warna ungu lain, aku yakin pasti ini ngeblend warnanya. Karena ya emang DNA dari warna itu sendiri yang kita kombinasikan. Ada cerahnya, ada gelapnya, ada sedangnya gitu kan ya. Kebayang kan maksudnya? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau teman-teman benar-benar bingung banget mau kombinasi warna, pakai monokromatik ini sangat disarankan. Oke. Nah, itu ya teman-teman, aku simpulin nih, aku rangkumin 4 kunci gampang pemilihan warna. Yang pertama, sesuaikan pesan ataupun tema. Harus ngerti nih, oh aku mau ngedesain tentang apa nih, baru masukin warna yang tepat. Misal, aku mau ngedesain tentang kemerdekaan Indonesia, berarti warna yang dipakai adalah merah dan juga putih, ya kan ya teman-teman. Merah dan juga putih. Misalkan lagi, aku mau ngedesain tentang temanya seputar apa alam, berarti yang dipakai eh, warna-warna yang sesuai ya, warna hijau ya kan ya, ataupun warna coklat kalau misalkan ngebahas tentang tanahnya gitu. Tahu dulu lah intinya pesannya apa yang mau disampaikan, baru tarik ke warna yang relevan yang cocok. Yang kedua, sesuaikan karakteristiknya. Aku tadi ngesinggung soal makna dari setiap warna itu tadi, yaitu karakteristik dari warna teman-teman bisa perhatiin juga untuk pendekatan kombinasi warna di dalam desain. Apalagi kalau buat branding ya, itu perlu teman-teman lakukan pendekatan itu supaya supaya sangat melekat nantinya ya teman-teman, ketika teman-teman nanti mengaplikasikannya di dalam sebuah visual dan supaya lebih diingat brandnya teman-teman. Kayak misalkan jualan ayam geprek, kenapa kok rata-rata pakai merah? Karena ayam geprek itu tadi pedas ya kan ya, dan identik dengan itu tadi. Terus yang ketiga, perhatikan kontrasnya, kejelasannya. Depan gelap, backgroundnya terang, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, pakai warna yang senada, pakai warna yang senada, yang sama lah intinya ya teman-teman. Tadi pakai monokromatik, tadi itu paling mudah dan simpelnya. Terus, nah ada satu website kombinasi warna yang menarik, yang teman-teman bisa ulik, yaitu colorhunt.co. Di situ setiap minggunya selalu update tren kombinasi warna. Terus di situ udah dikategoriin terkait setel
yang teman-teman pengenin di dalam kombinasi warna. Oh, aku mau ngedesain tema vintage gitu kan ya, mau pastel. Warnanya kombinasi yang cocok apa nih? Nah, ini website cakep banget, bagus banget buat cari kombinasi warna, namanya colorhunt.co. Oke, itu ya teman-teman. Poin daripada warna udah selesai, terus kita bahas satu lagi yang sangat fundamental, yaitu font, karakteristik font. Nah, mungkin sebelumnya, kenapa sih font itu penting ya diimplementasikan di dalam desain itu? Nah, dari gambar di sini ya teman-teman udah kebayang ya, kayak sama-sama desain yang sama, cuman beda font yang dipakai, ya kan ya. Itu berbeda karakteristiknya. Kayak misalkan yang pakai sans serif yang pojok sendiri sebelah kiri di layar. Nah, itu kan karakternya lebih kuat, tegas, modern, ya kan ya. Terus sebelahnya lagi, nah ini lebih lebih formal, ya kan ya, profesional. Terus sebelahnya lagi lebih elegan, mewah. Terus sebelahnya lagi lebih fun, lebih ramah lah, lebih kreatif kayak gitu. Nah, ternyata sebuah font ya, karakteristik teks itu sangat mempengaruhi juga di dalam persepsi kita. Oke. Dan ketika kita implementasikan di dalam desain, ya emang sangat semengaruh itu nantinya terkait vibes di dalam desain. Oke. Sebelum lanjut ke gimana sih cara kombinasi font yang tepat dan sesuai, aku pengen tanya ke teman-teman di sini, apa yang teman-teman bayangi nih saat ngelihat penawaran yang seperti ini? Boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat. Apa yang teman-teman bayangin saat ngelihat penawaran kos-kosan nih di sekitar kampus teman-teman, misalkan di UIN Jakarta sana, atau di sekitar rumah teman-teman. Apa yang teman-teman bayangin kalau melihat penawaran seperti ini? Ngeri bang, horor, horor, serem, horor, kayak rumah angker. Oke, nggak mau ngekos, angker, horor. Tak suka lihat, kayak tempat dukun. Cari yang lain. Nah, iya bener, cari yang lain aja kan. Walaupun misalkan rumahnya segede apapun, aku rasa sepakat ya teman-teman. Kalau misalkan dari penawarannya aja udah kayak gitu dulu, vibes-nya ya kan. Ini cuma kasusnya ada apa namanya, poster papan ya kan. Terus dicat tuh kan ya. Ngecatnya pakai brush lah. Karakter font brush itu kan karakternya lebih ke horror ya kan ya. Kalau kita karakter fontnya itu. Nah, itu yang terjadi akhirnya penawaran kos-kosannya kan kesannya jadi serem gitu. Padahal kita mau nyampainya tujuannya biar orang pada ngekos, tapi secara nggak langsung kita ngusir orang yang mau ngekos gitu kan ya. Nah, sepenting itu dan sengaruh itu ternyata teman-teman di sini tentang font ini di dalam penerapannya nantinya di dalam desain teman-teman. Oke. Okay? Nah, apalagi kalau kayak gini kan krusial banget ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang jadi tandanya kayaknya, Pak ini kayaknya aku tahu deh salahmu. Ini nggak bakal ada orang ngekos nih kalau penawarannya kayak gini ya kan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, secara garis besarnya, ada 4 jenis keluarga besar font yang teman-teman bisa terapin nantinya, oke, di dalam membuat sebuah desain. Yang pertama ada serif, dan yang kedua ada sans serif. Kalau serif, itu keluarga font yang di ujungnya ada lengkukannya. Oke, kita bedah karakteristik fontnya. Ini keluarga besar yang serif. Terus yang kedua, sans serif yang nggak ada lengkukan di ujungnya. Kalau serif yang ada lengkukan di ujungnya. Nah, kayak gini. Kayak Brand Vogue ini di ujungnya kan ada lengkukannya. Terus Netflix kan nggak ada. Nah, ini sama-sama kesannya formal. Formal, terus stabil, ya kan ya. Klasik. Nah, biasanya sering juga dibuat makalah proposal ya, teman-teman. Ya. Kayak Times New Roman, nah, itu masuk keluarga besar di serif. Terus kalau sans serif apa kayak Calibri, kayak gitu-gitu. Itu masuk di keluarga besar sans serif. Nah, kalau teman-teman bingung ya, mau cari font yang kayak gimana, teman-teman harus tahu dulu karakternya masing-masing gitu kan. Wah, aku mau cari yang setannya kayak si serif ini yang ujungnya ada lengkukannya, kesannya formal ya kan. Oke, klasik. Nah, itu pakai serif. Terus sans serif, oh yang kesannya lebih modern, lebih minimalis ya, itu bisa pakai sans serif kayak gitu. Terus yang ketiga sama keempat ada dua jenis keluarga besar lain. Ada script. Kalau script kan jelas nih, karakternya kayak tulisan tangan manusia, ya kan? Tegak bersambung lah intinya kayak gitu, tegak bersambung. Biasanya sering dipakai di undangan-undangan pernikahan, hitanan gitu kan ya.
teman-teman dapat undangan dari temennya pernikahan itu kan sering tuh yang dipakai di bagian nama calon pengantin ya kan. Siapa misalkan Bella Robson ataupun siapa gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Terus kesannya emang mewah, elegan. Ya, itu karakter dari script. Dan yang terakhir ada dekoratif. Nah, ini yang kesan karakter fontnya itu unik, lucu, menyenangkan, menyeramkan. Berbeda lah karakternya, kreatif. Nah, ini dekoratif. Jadi itu ya teman-teman, ada 4 jenis model besar, bisa pakai serif, sans serif, script, ataupun dekoratif. Kalau teman-teman bingung banget mau cari font yang kayak gimana, teman-teman tahu aja 4 keluarga besar ini, baru search di kolom pencarian, itu pasti ketemu tuh. Oh, aku mau cari yang stylenya model serif deh. Aku mau cari yang stylenya sans serif. Aku mau yang dekoratif. Aku mau script. Pasti keluar nanti. Oke. Nah, ini aku breakdownin lagi 5 tips. Di dalam desain kita nantinya itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Kurang bisa terbaca. Terus yang ketiga, yang kedua gunakan family font. Font-font yang sekeluarga tadi. Kayak misalkan serif. Halo, tes-tes suaraku udah masuk ya? Masuk ya teman-teman. Sorry, sorry. Sudah Bang, sudah masuk. Tiba-tiba tiba tiba-tiba kepental ke switch wifi tadi. Sorry, sorry. Aku izin share screen lagi ya teman-teman. Share screen aku udah masuk ya teman-teman. Kita lanjut kembali. Kita kok tiba-tiba keluar. Nah, sampai mana tadi? Nah, 5 tips kombinasi font ya tadi ya. Oke. 5 tips buat kombinasi font tadi, cukup gunain 1 sampai 2, maksimal 3. Nah, yang kedua gunakan family font yang sekeluarga kayak serif dengan sesama serif, sans serif dengan sesamanya, dan yang ketiga sesuaikan target desain kita. Kayak yang aku bilang tadi, kayak misalkan pesannya sama, target desainnya berbeda, itu pasti berbeda juga penggunaannya. Sama-sama ngedesain tentang coklat, coklatnya peruntukannya untuk anak remaja sama anak kecil pasti berbeda nanti. Kayak misalkan yang buat anak kecil, font yang dipakai lebih lucu-lucu, warnanya lebih colorful kayak gitu. Nah, yang remaja mungkin dibuat lebih minimalis, lebih Gen Z kayak gitu kan. Terus yang keempat, gunakan font yang mudah dibaca. Nah, ini penting juga ya, karena intinya teman-teman masih bisa nih membacanya pas ngelihat desainnya oke berarti kan. Dan aku nggak nyaranin font jenis script tulisan tegak bersambung tadi kalau digunakan untuk subjudul ataupun isi karena kecil banget pasti itu susah kebacanya. Dan yang terakhir perhatiin urutannya, kayak judulnya gede, subjudulnya agak kecil, dan isinya lebih kecil. Nah itu ya teman-teman, 5 tips buat kombinasi font dan cara ngaturnya di dalam desain kita. Terus ada satu lagi website yang teman-teman nanti bisa ulik ya teman-teman. Kan teman-teman di sini misalkan scrolling di sosial media di TikTok ataupun di Instagram, terus tertarik nih, ya, tertarik sama sebuah konten orang, terus penasaran, ini font yang dipakai apa sih gitu kan. Ini font yang dipakai apa sih gitu kan di dalam videonya ataupun di dalam desainnya. Nah, teman-teman bisa generate aja di Google, ketik aja font detector ya. Nanti salah satunya ada My Font ini bisa untuk teman-teman masukin screenshotnya dan ulik. Oh, ternyata yang dipakai orang ini fontnya ini toh gitu kan. Buat ngulik menganalisa font yang dipakai. Nah, oke.
kita masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, pertama, kesalahan sering pemula di dalam membuat sebuah desain ya. Tentang pembahasan desain kita udah selesai deh. Pondasi tadi udah, warna udah, font udah. Lengkap komplit ya. Nah, biasanya kesalahan kalau kita masih awal-awal ngedesain, yang pertama ya, terlalu banyak masukin ornamen di dalam desain kita. Terlalu banyak masukin ornamen karena semuanya pengen kita masukin dalam desain. Nah, itu malah kurang tepat ya kalau teman bisa sesuaiin aja mana yang lebih relevan elemennya. Dan yang kedua, terlalu menggunakan banyak font di dalam desain tadi. Nah, itu kesannya lebih rapat nanti di dalam desainnya ya kan ya. Membacanya lebih susah gitu kan kalau terlalu banyak menggunakan font. Nah, terus yang ketiga, pemilihan warna bertabak kan kurang kontras. Nah, ini sering juga. Dan yang terakhir, nggak memberikan space ataupun white space, ruang kosong di dalam desain. Nah, terus gimana Mas caranya supaya di dalam membuat desain menarik? Nah, yang pertama teman-teman harus ini, aku pasti nyaranin pertama tahu informasi pesannya di dalam desain itu apa. Terus ketahui targetnya. Tahu pesannya, targetnya berbeda, nanti berbeda hasilnya juga. Makanya harus sampai tahu pesan dan tahu targetnya. Dan yang kedua, terapkan fondasi dalam desain tadi. Masih ingat kan ya? Ada balance, keseimbangan, terus ada emphasis, penekanan, ada repetition, pengulangan, dan yang terakhir ada apa tadi? White space, ruang kosong. Dan yang ketiga, pahami tentang pendekatan kepribadian warna dan juga teks tadi ya. Kemudian perhatikan cara nerapinya tadi yang udah aku rangkum. Dan yang terakhir, nah, cari referensi desain tema sejenis. Ini mesti pertanyaan dari teman-teman. Mas, cari referensinya kalau mau ngedesain supaya hasilnya bagus di mana? Nah, biasanya ada 3 website yang aku rekomendasiin. Ada Pinterest, pastinya teman-teman tahu lah ya, Pinterest. Yang kedua ada Behance namanya. Behance, itu cakep banget websitenya. Orang-orang luar referensinya. Terus yang ketiga Dribble. Itu sih. Dari ketiga website itu teman-teman cari referensi, nanti teman-teman bisa eksekusi sesuai style dan karakternya teman-teman. Misalkan dari Pinterest, Behance, Dribble, dapat 3 referensi nih ya. Oh, desain yang pertama aku suka layoutnya, yang kedua aku suka kombinasi warna, yang ketiga aku suka narasi yang dipakai di dalamnya. Teman-teman kombinasikan pasti ketemu hasil desain teman-teman nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke 2 pembahasan terakhir ya. Cara visualisasikan pesannya. Nah, di sini aku mau contohin karena teman-teman di sini aku rasa sangat relevan ya terkait poster. Nah, untuk implementasi di dalam sebuah poster, di dalam sebuah desain, ada beberapa jenis ya. Ini juga bisa jadi bekal buat teman-teman yang mau ikutan lomba poster gitu kan ya. Mau ikutan lomba poster, gimana sih? Nah, ini juga bisa jadi bekal. Yang pertama, perhatikan ya, ada 4 jenis, ada poster ilustrasi, poster publik, infografis, dan poster ilmiah. Pembagian poster. Jadi kalau teman-teman ikut lomba poster, pastikan tahu lomba posternya poster apa. Ilustrasi, publik, infografis, atau ilmiah. Oke. Nah, yang pertama, poster ilustrasi. Nah, ini biasanya dominan emang di visualnya 90%, 10% katanya. Dan ini biasanya identik yang jadi juara ataupun yang dipilih adalah yang benar-benar ilustrasinya adalah hasil bikinan sendiri. Karena kelihatan kok yang generate AI sama yang bikinan sendiri itu asli. Pasti yang generate AI itu ada kayak blur-blurnya ataupun bercak yang kayak nggak natural banget asli. Terus yang kedua ya, kedua ada poster publik. Nah, ciri khas poster publik sama lah 50-50 visual katanya. Ciri khasnya di karakter ini ya, judul sama apa namanya? Di akhirnya itu ada call to action-nya. Kalau poster publik, biasanya kan ada kita ngelihat poster publik kayak yuk cegah apa dengan ceria misalkan ya. Kayak misalkan berwisata sehat nikmati dengan ceria, C-nya apa, E-nya apa, R-nya apa, I-nya apa, A-nya apa. Itu namanya jembatan keledai untuk akronim ataupun jembatan keledai untuk call to action ya, ajakan kepada masyarakat umum ataupun halayak umum. Makanya poster publik identiknya kayak gitu biasanya. Dan yang ketiga ada yang namanya poster infografis. Oke. Nah, ciri khasnya pastinya sama juga 50-50, 50% visual, terus 50% kata. Bedanya dengan poster publik apa, Mas? Nah, kalau di infografis, karena berbicara infografis, berarti data. Ada yang namanya data. Bisa pakai bar, bisa pakai pie chart, ya kan ya.
bisa pakai kayak misalkan di Indonesia ada berapa penyebarannya, Kalimantan segini. Nah, kayak gitu. Dan usahakan minimal 3 data gitu. Di dalam teman-teman mau ngikuti lomba infografis misalkan. Dan yang terakhir, ada yang namanya poster ilmiah. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa pasti nggak asing, ada yang namanya kompetisi PIMNAS ya, teman-teman tahu kan ya. PKM, PIMNAS ya, itu, wah itu gengsi banget, saya nggak lolos-lolos ya, udah semester akhir. Ya itu penerapannya di poster ilmiah ya kurang lebih seperti ini. Ada yang namanya penelitiannya, terus metode di dalamnya, terus ya detail hasilnya kayak gitu. Itu yang terakhir namanya poster ilmiah. Nah, teman-teman kalau mau ikut lomba, pastikan itu tadi ya, tahu mana nih lomba poster yang mau ilustrasi, publik, infografis, atau ilmiah nih, dari juri ataupun panitianya. Supaya nggak terjadi miskom nih, kan nggak mau dong udah bagus-bagus ngedesain poster, ilustrasi, drawing sendiri nih kan nih, gambar sendiri nih gitu. Yang menang poster publik ataupun infografis kan ya sayang gitu kan. Apalagi lombanya berbayar kayak gitu. Makanya buat teman-teman di sini kalau mau ikutan lomba poster pastikan dulu tuh ke panitianya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu implementasinya di dalam sebuah poster. Dan rumus dasar bikin ide mungkin di sini teman-teman banyak bertanya, gimana sih caranya mengasah otak kreatif kita? Sebenarnya otak kreatif ide itu bisa datang dari yang namanya masalah, terus kita kasih solusi sederhananya, jadilah ide kita kayak gitu. Kalau nggak ada yang namanya masalah tuh nggak ada pemicunya. Dengan adanya sebuah masalah, kayak misalkan di dalam sebuah desain, oh informasinya udah dapat nih, kendalanya mau disampaikan nih, oh aku bisa visualin kayak gitu. Nah kayak gitulah teman-teman ya. Nah oke. Nah terakhir, ini kayak masih masih ada kok, masih ada 5 menit ya, 5 menit ya teman-teman. Ini pembahasan terakhir terkait Canva-nya. Aku harap teman-teman perhatiin banget karena ini materi terakhirnya tentang Canva dan sedikit tipsnya. Ya, terkait Canva sendiri aku nggak usah terlalu jelasin, pastinya teman-teman pasti tahu, apalagi mahasiswa udah download. Nah, kalau ditanya kenapa pakai Canva, ada 5 keunggulan yang aku catat ya. Ada lebih terjangkau karena nggak harus berbayar, terus hemat waktu, fleksibilitas kita di dalam membuat sebuah desain nggak harus dari nol, makanya ada template. Terus ada lagi, nah ini penting, fleksibel di semua platform, bisa dibuka dimanapun, laptop, HP, iPad, intinya pakai pakai data ataupun WiFi, login pakai Google ya teman-teman. Login bisa. Terus bisa dikerjakan real time secara bersama. Ini penting kalau kita projectnya misalkan barengan. Dan yang terakhir, penyimpanannya berbasis cloud. Nah, ini nggak memberatkan device kita. Nah, di Canva bisa bikin apa aja sih? Nah, di Canva semuanya bisa kita bikin ya teman-teman. Bahkan Canva adalah rangkaian aplikasi visual, nggak hanya desain doang ya teman-teman. Update terbarunya, Canva kemarin udah launching ya di Canva Create 2020. Nah, bahwasanya mereka itu software produktivitas, bukan hanya software desain. Karena udah mengkaitkan AI yang sungguh banyak itu ya, kayak Claude, GPT, mereka udah diintegrasikan juga ke Canva. Ya, saling terintegrasi, dan itulah makanya Canva nggak cuma software desain, tapi rangkaian aplikasi visual dan penunjang produktivitas. Mau desain apapun bisa, dengan kebutuhan apapun. Nah, Canva merupakan software productivity dan kreativitas. Nah, ketika kreativitas dan produktivitas bisa disatukan, dan itulah Canva yang sekarang ya teman-teman. Makanya di Canva ya teman-teman, FYM nggak cuma buat desain, mau bikin sheet ya kan, sheet-nya itu fiturnya banyak, kayak mau bikin chart ya kan, data-data itu, mau bikin form yang lebih menarik, nggak cuma Google Form, pakai Canva cakep juga. Terus mau bikin report, laporan, nah, terus data, dashboard, infografik, nah, di Canva sheet-nya teman-teman bisa ulik gitu, menarik banget kalau teman-teman nggak mau cuma skill-nya di Microsoft Excel ataupun spreadsheet doang ya kan ya. Canva juga menarik di Canva sheet-nya. Terus nih sebagai mahasiswa IT, ada yang namanya Canva Code. Aku jurusan informatika, ketika pakai Canva Code, ketika aku presentasikan ke dosen dikira pakai AI, ya, tapi emang ini AI ya, AI dari Canva, namanya Canva Code. Kita bisa ambil juga kode-kode di dalamnya untuk membuat sebuah aplikasi, bayangin teman-teman, membuat sebuah website. Semakin teman-teman jelas ngepromnya, hasilnya semakin bagus. Mau bikin undangan pernikahan buat teman, undangan pernikahan sendiri,
bisa ada countdown timer yang real time. Datanya bisa masuk ke spreadsheet-nya Canva, interaktif map, ya. Apalagi mau bikin games yang aplikatif, seru, ya. Nanti kalau KKN ya teman-teman bisa pakai terapin bikin aplikasi di Canva Games ya buat anak-anak KKN. Oke, itu ya teman-teman. Terus apa lagi? Oh ya, terus ada lagi fitur AI-nya namanya Studio Ajaib. Nah, AI-nya banyak banget ya teman-teman. Ini mau bikin apapun ya kayak Magic Design, terus Brain Voice, text to image ya kan, text to video. Terus Magic Grab ini yang menarik kayak misalkan di dalam desain kita mau nyopot satu doang belum bisa. Terus apa lagi? Banyak ya AI-nya Canva ini. Hampir 300 lebih. Bahkan aku coba ulik kemarin ya 500 lebih deh. Aku hitung di AI Canva-nya. Oke. Jadi kalau sebetulnya kalau mengulik Canva secara detail kayaknya kita membutuhkan pertemuan yang lebih lama. Tapi secara itunya itu ya teman-teman. Nah, terus di Canva ada 4 hal yang teman-teman perlu tahu bahwasanya bisa untuk foto, ilustrasi, bentuk, icon, dan juga satu lagi video. Jadi elemen yang ada di Canva ya, itu udah disediain semua. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang Canva. Semuanya udah disediain. Jadi all in one software udah kesedia semua, nggak usah terlalu buka tutup aplikasi lain. Nah, terus, nah ini ada fitur wajib di Canva yang teman-teman harus coba dan aktifin supaya hasil desainnya lebih maksimal ya. Yang pertama ada grid ataupun rule, penggaris pembatas ya. Itu penting banget ya buat teman-teman ketika membuat sebuah desain menurutku. Terus grid. Nah, teman-teman yang suka bikin feed Instagram nyambung-nyambung, pakailah grid ya kan ya. Pakailah grid nanti bisa di split ataupun dipotong di aplikasi Canva-nya sendiri namanya split image, ada namanya fitur AI-nya. Terus position ini berkaitan dengan tata letaknya nanti kan ya, mau di mana depan belakang layar, terus background remove dan juga layout. Nah, ini beberapa fitur Canva yang menurutku teman-teman harus dipakai dan diaktifin supaya hasil desainnya lebih maksimal. Oke, sedikit penutup materi pada siang hari ini. Berani mulai adalah kemenangan pertama, meski jalannya nggak selalu sempurna ya teman-teman. Dari proses teman-teman bisa belajar dan tumbuh hingga akhirnya jadi versi terbaik diri teman-teman yang utuh. So, buat teman-teman di sini yang ingin mencoba hal baru, memulai hal baru, intinya mulai sekarang mulai aja dulu sambil berproses menjadi bisa. Nggak usah nunggu jago dulu baru memulai, nggak usah nunggu bisa dulu baru memulai, tapi berproseslah menjadi bisa tadi ya. Oke. Nah, mungkin itu ya. Terima kasih banyak ya materi yang dapat aku sampaikan siang hari ini. Mohon maaf juga sebelumnya kalau misal ada kelebihan waktu ya teman-teman panitia. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah banget ya dari pemaparan materi dari Bang Takin tadi, mulai dari apa itu desain grafis, habis itu bagaimana warna itu berperan dalam suatu desain, habis itu apa itu empat apa elemen dasar dari suatu desain tadi. Pokoknya semuanya udah jelas banget lah intinya yang beliau paparkan. Gimana nih teman-teman? Mungkin untuk selanjutnya kita bakalan LDR. Mungkin selanjutnya kita bakalan lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin bantakin eh, kalau teman-teman yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menggunakan fitur eh, chatnya atau bisa raise hand ya buat kalau mau langsung bertanya. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan mungkin. Ayo silahkan teman-teman. Kok kayaknya udah paham semua nih Kak? Oh ini ada peserta yang angkat tangan ini. Mungkin Kak Zul, silahkan. Mungkin ada pertanyaan buat materi kita pada siang hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kak, saya mau bertanya, Kak Takin. Nah, apa namanya? Mungkin dari dasar-dasar Canva dan lain sebagainya mungkin sudah apa udah gak paham lah, udah mulai paham, udah mulai paham lah ya. Nah, mungkin dari saya mau bertanya tentang cara kita apa ya dapat idenya gitu. Misalkan nih, ada kan biasanya, saya kan biasanya buat buat apa buat poster.
Nah, kita nyari elemennya itu manual gitu. Apa kita kayak nyari rumput. Nah, kita cari grass. Nah, mungkin dari kakak ada ini nggak? Apa kayak apa ya? Hacknya, Mungkin kayak caranya. solusi simple atau cara yang lebih 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 efektif gitu. Oke, oke. Gitu sih, Kak. Siap, terima kasih banyak, makasih pertanyaannya. Oke, sebelumnya aku izin menjawab ya, Kak. Langsung aja mungkin ya. Langsung dari satu pertanyaan ini. Sebelumnya makasih banyak Kak Azul atas pertanyaan ini. Ini menarik juga karena juga menjadi bekal nanti buat teman-teman ya. Yang pertama aku pengen ngejawab tentang ide ya. Aku mungkin izin share screen lagi nanti sekalian buka Canva-nya aja ya. Jadi ya kalau ide ya teman-teman ya. Kalau kalau aku sendiri ya kalau untuk nah, share screen-nya udah masuk ke belum ya? Udah masuk ya share screen-nya teman-teman. Masuk masuk Kak. Masuk masuk Kak. Oke. Aku kemarin. Nah, aku mau nerapin mau ngejelasin teman-teman ya kalau misalkan teman-teman di sini gimana sih step by stepnya cari ide gitu kan sampai membuat sebuah desain nih. Kalau versi aku ya. Ya, teman-teman. Nah, aku biasanya cari di website tadi antara Pinterest, Behance, Dribble. Kalau ditanya Mas Takin biasanya cari referensi desain di mana jawabannya di tiga itu. Oke, Pinterest, Behance, Dribble. Nah, apa namanya? Nah, ini beberapa desain yang aku bikin di hari Kartini kemarin ya. Waduh, referensinya udah hilang lagi ternyata. Nah, biasanya aku ngumpulin ya teman-teman. Aku bikin mood board dulu sebelum bikin desain-desain ini ya. Aku bikin mood board dulu. Aku kumpulin biasanya minimal ya. Minimal kalau aku ya. Minimal aku empat ya. Empat desain referensi. Empat desain referensi dikumpulin. Dan entah dari Pinterest, dari Dribble, ataupun dari Behance. Ya. Cari yang teman-teman suka. Misal desain pertama, oh aku suka layout. Desain yang ketiga, oh aku suka cara dia bawain narasi di dalamnya misalkan. Yang terakhir, oh aku suka sama style font yang dipakai deh. Teman-teman semua. Biar nggak dikatakan plek ketiplek. Kan sering tuh kan ya. Kayak misalkan ATM amati tiru modifikasi biasanya kayak gitu kan ya. Caranya modifikasi kayak gitu tadi minimal menurutku ya empat referensi itu. Karena kalau satu referensi dua referensi kayak masih kelihatan sama banget deh gitu kan ya. Nah, caranya gitu tadi ya. Pergi ke website Pinterest, Behance ataupun Dribble. Nah, ini yang aku bikin nih dari beberapa referensi. Mana udah hilang lagi. Kemarin aku ada 10 ya di Moodboard tuh ada 10 ya. Ada 10 referensi terus aku olah lagi jadi 4 ini. Kayak gini lah. Oke. Caranya gitu ya. Kebayang ya teman-teman. Cari 4 referensi minimal. Entah dari Pinterest ya. Yang teman-teman suka. Dan pastikan sukanya misalkan dari desain A. Oh, aku suka layoutnya. Ingat ya teman-teman. Desain yang B, oh aku suka kombinasi warna yang dipakai nih. Stylenya kayaknya sama nih kayak brandku. Gitu nih. Yang ketiga, oh aku suka karakter font yang dipakai di dalamnya nih. Yang terakhir, oh aku suka cara dia bawainnya, copywriting di dalamnya. Kan bicara desain juga ada yang namanya informasi yang disampaikan, gitu kan ya, kayak gitu. Ataupun elemen, nah, elemen ataupun penunjangnya yang di dalamnya. Gitu. Oke. Kebayang ya teman-teman? Aman Mas ya. Tadi pertanyaan pertama Bayang, kejawab ya bayang Mas bang, Mas Zul. kebayang, Kebayang ya? kebayang. Sorry aku mau contohin referensiku hilang lagi ternyata kehapus tadi. Ada 10 kemarin aku taruh di sini. Terus ini kalau di Canva ya hacknya ya. Kalau teman-teman nyari sebetulnya bener tadi udah bener. Kalau misalkan mau cari elemen, masukin dulu kata kuncinya. Misal masih umum nih kan Indonesia gitu kan ya. Kan kalau keluarnya di Canva pasti masih random.
nggak terlalu spesifik. Oke. Nah, kalau mau lebih spesifik, teman-teman masukin lagi spasi terus plus apa misalkan ya. Semakin dispesifikin semakin bagus. Indonesia misalkan Jogja gitu. Nanti yang keluar hasilnya lebih spesifik. Itu hack yang pertama. Kebayang ya maksudnya? Cara cari elemen ya. Masukin kata kunci yang secara umum ya. Baru dispesifikin, dispesifikin, dispesifikin. Apalagi dispesifikin stylenya dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, misalkan kita udah suka salah satu elemen, terus penasaran ngulik elemen lain, klik titik tiganya, terus klik lihat koleksi. Nah, di situ pasti keluar yang sesuai elemennya. Jadi kalau teman-teman ikutan lomba poster, kenapa elemennya tidak relevan, tidak sesuai? Ya, karena mungkin teman-teman carinya beda-beda. Nggak di satu sumber yang sama kayak gitu. Makanya ketemulah kode-kode gak jelas ini yang sering dibahas kreator, ya kan ya. Betul, betul, Pak. Berbagi elemen tema ini, kata kuncinya ini, ya ini caranya, cara carinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Semoga menjawab dua hack ini ya, dua pertanyaannya. Makasih banget, Kak. Oke, Sangat, makasih sangat. banyak. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom komentar, Kak. Ini ada dari Muhammad Haikal Al-Fatih. Dia bertanya, Bang, cara kita bisa menjual skill kita bisa cara apa aja, Kak? Itu jadi cara kita bisa menjual skill, Kak. Bagaimana itu, Bang? Oke, oke, makasih banyak nih ya. Ini aku coba tangkap ya pertanyaan. Kayaknya gimana sih cara kita ngejual dari apa yang skill kita punya. Menurutku kalau di era sekarang, sosial media, ya manfaatin sosial media dengan Oh, cara bikin konten. Sosial yes. media apakah hanya TikTok, Instagram, YouTube? Enggak, ada yang namanya Threads. Threads itu ya teman-teman, kalau teman-teman pakai sekarang, itu menurutku sosial media yang friendly banget. Cuma tulisan doang, cari kerjaan, berbagi kerjaan di situ isinya kayak gitu. Coba main treat ya, ulik treat ya. Cuma model ketik doang terus nawarin portofolio. Aku ada portofolio nih, hasil desainnya seperti ini. Siapa yang mau brand nah, dibikinkan itu nanti ada brand yang nyangkut biasanya kayak gitu. Sosial media paling friendly sekarang kalau menurutku treat teman-teman harus nyobain. Apalagi yang pengen cari set income ya, ngejual skillnya, main treat itu paling mudah untuk sekarang ya. Algoritmanya sangat bersahabat, tidak peduli follower nol ya. Itu tadi. Caranya gimana ya? Kirim aja foto hasil portofolio desainnya, misalkan editing videonya, skill teman-teman bilang aja gitu kan ya. Aku lagi open nih bulan ini gitu kan ya. Untuk brand ataupun siapa yang tertarik bisa langsung DM gitu. Cobain main treat kalau untuk sekarang ya, karena sangat bersahabat sekali. Dan selain itu ya teman-teman bisa ngonten di sosmed lain ya. Kalau teman-teman masih belum pede, nggak harus kita nampilin muka. Kita bisa rekam layar doang gitu kalau terkait editing-editing ataupun kayak gitu, video dan sebagainya. Bangun personal branding ya di sosial media. Selain itu bisa pakai website freelance. Kalau Canva nge-freelance-nya di mana? Mau jual ke produk luar negeri, ada yang namanya Etsy. Ada yang namanya, aduh lah, ada satu lagi, itu produk buat kita apply desain kita untuk di print. Lupa lagi aku namanya, sorry. Yang pertama ada Etsy, yang kedua itu nanti aku kirim lah aku kalau ingat ya. Terus ada lagi yang familiar ya, ada Facewalk, terus ada lagi kalau di Indonesia project.co, terus ada lagi uh, Behance Dribble tadi, terus ada lagi yang sangat mudah tapi harus profesional itu Upwork namanya. Kalau teman-teman di sini skillnya Canva, bikin aja sosial media konten pakai Canva, presentation designer pakai Canva, jual di Upwork. Dan Upwork itu dolar ya teman-teman, sorry, dolar ya. Jadi kalau dirupiahin lumayan, walaupun misalkan proyeknya cuma dikit, berapa dolar dikitnya, kalau $10 10 kali 17 ya 170 gitu kan. Gitu ya teman-teman, website freelance banyak, teman-teman tinggal fokus aja. Sebetulnya kalau kita mau nge-freelance, fokus di satu niche pembahasannya. Misal sosial media designer konten, ya udah di situ aja. Ataupun presentation designer, ya udah di situ aja. Upload portofolio sebanyak-banyaknya, tawar-tawarin juga di platform sosmed. Dengan adanya sosmed ini sangat gampang, teman-teman. Kalau mau
mulainya bingung dari mana, teman-teman bisa pastiin dulu skill apa nih yang mau dijual. Ya. Terus yang kedua, niche-nya spesifikin atau apa nih? Oh, aku mau bikin sosial media template. Nah, itu tadi berarti fokusnya ke situ ada dulu. Oke, bangun di situ dulu, baru setelah kuat nanti meranah yang lain. Gitu sih. Semoga menjawab sih. Ya, Kak. Makasih Kak atas jawabannya. Mungkin ini kita bacakan satu soal terakhir ya Kak. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kami dari pihak panitia mohon maaf sebesar-besarnya ya karena kita keterbatasan waktu juga. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Bang, ini ada yang bertanya dari Firman, yaitu cara ukur presentasi besar kecilnya judul, subjudul dan lain-lain itu bagaimana ya Bang? Biar enak dilihat. Nah, itu kira-kira kayak gimana ya? Presentasi dari judul dan subjudul dari suatu desain itu. Oke, ini pertanyaannya bagus juga ya. Kalau teman-teman yang pertama kalau secara teknik di dalam desain ada yang namanya golden ratio ya. Itu buat mengukur besar kecilnya perbedaan antar teks kita itu bisa banget. Kayak misalkan oh judulnya misalkan pakai ukuran 4 40 kayak gitu kan ya. Terus agak dikecilin lagi misalkan 20 terus paling kecil lagi misalkan 10. Nah, kalau aku tipikal ngatur ukuran itu berdasarkan ini kelipatan aja. Kayak misalkan, oh aku kalau pakai yang kecilnya 10, berarti agak absesnya 20, absesnya lagi 30. Ataupun dua kali dari subjudulnya. Misal subjudulnya pakai 20 nih ukurannya, headline-nya pakai 40 gitu. Kalau aku kayak gitu. Ataupun bisa pakai teknik golden ratio tadi, cuman itu agak menghitung lagi ya teman-teman. Kayak gitu. Seringnya seperti itu sih. Dan sering-sering aja bikin. Nanti kebiasaan aja kok. Kayak oh, otomatis ya teman-teman besarin kecilin kayak oh udah pas nih gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau aku mainnya kelipatan nih bang, kelipatan ukuran. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Ini kayaknya pertanyaannya masih banyak banget ya. Nah, iya Bang, itu mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan ya teman-teman. Mohon maaf atas mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabnya atau belum tersampaikan. Semoga kita mendapat kesempatan di lain waktu untuk ber apa bertemu Bang Takin lagi sehingga ada kesempatan buat bertanya lagi gitu ya Bang. Mungkin sesi selanjutnya kita akan sampai di sesi penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh operator mungkin boleh. Eh, untuk sesi penyerahan sertifikat ini saya izin foto ya Bang. Jadi mungkin teman-teman bisa di ini juga yang bisa di on cam juga buat sesi penyerahan sertifikatnya. Mungkin hitungan ketiga saya pandu ya Bang. Hitungan ketiga kita ambil share ininya apa fotonya. Mungkin dalam hitungan ketiga satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin satu, dua, tiga. Nah sudah Bang. Eh, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Takin yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, untuk mengisi, untuk memberikan materi, sharing materi yang insya Allah sangat berguna bagi kita ini Bang. Apalagi kita di divisi media di eh, LDK Syahid ini sangat-sangat berterima kasih lah intinya ke materi yang udah Abang jelaskan ini. Nah mungkin terakhir sebelum penutup itu saya akan kembalikan ke MC lagi ya yang akan menutup acara dan eh, melanjutkan rangkaian acara kita selanjutnya. Mungkin silakan